Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang taubat ya. Jadi dalam bertobat tentu kita harus selalu optimis, selalu punya prasangka yang baik bahwa tobat kita ini hakul yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, mungkin masih ingat dalam ingatan kita ya tentang hikmah dalam kisah pembunuh 100 nyawa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta. Lalu dia mendatanginya dan berkata, aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Rahib itu menjawab, tidak. Maka dia pun membunuh rahib tersebut sehingga genaplah menjadi 100 orang. Kemudian dia kembali bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Dia ditunjukkan kepada seorang alim, lalu dia mendatanginya dan berkata, aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Orang alim ini menjawab, ya, siapa yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri ini dan ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu karena negeri ini negeri yang buruk. Maka berangkatlah ia, ketika berada di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Lalu para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat. Hatinya menghadap kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka datanglah seorang malaikat dalam wujud manusia di antara mereka. Dan malaikat itu berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri tersebut. Kepada mana dia lebih dekat, maka itulah bagiannya. Mereka mengukurnya dan mendapati bahwa dia lebih dekat kepada negeri yang telang yang ia tuju. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Pelajaran dari hadis ini bahwa kisah ini mengandung pelajaran mendalam tentang prinsip taubat dalam Islam yang menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak terbatas bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar. Melalui kisah membunuh 100 orang ini, kita diajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi setiap hamba yang bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah. Hikmah dari hadis ini bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa taubat dan rahmat Allah tak terbatas. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah membuka pintu taubat siapapun yang benar-benar bertaubat, tidak peduli seberapa besar dosanya. Orang yang telah membunuh 100 orang tetap diberi kesempatan untuk bertaubat, menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menggarisbawahi bahwa rahmat Allah mencakup segala dosa, memberikan pengharapan bagi semua manusia yang benar-benar ingin bertobat. Hikmah yang kedua dari hadis tentang pembunuh 100 orang ini, bahwa taubat sebagai langkah nyata untuk berubah. Taubat dalam Islam tidak hanya sekedar pengakuan dosa, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan nyata. Dalam kisah ini, orang yang bertaubat diminta untuk meninggalkan tempatnya yang penuh dosa dan menuju lingkungan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses taubat harus diikuti dengan tindakan nyata untuk menjauhi perbuatan buruk. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya tobat yang tulus, yaitu bertobat dengan hati yang ikhlas dan meninggalkan kebiasaan buruk yang dilakukan sebelumnya. Kemudian hikmah yang ketiga dari hadis berkenaan dengan pembunuh 100 orang tadi, bahwa peran lingkungan yang baik dalam membantu proses taubat. Dalam kisah ini, orang alim menasihati pembunuh tersebut untuk pergi ke tempat lain yang penuh dengan orang-orang yang beribadah. Ini menegaskan pentingnya lingkungan yang baik dalam memperkuat komitmen taubat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian perhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan bahwa lingkungan dan teman memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang, terutama dalam menjalankan agama dan komitmen terhadap taubat. Kemudian hikmah yang keempat dari hadis tentang pembunuhan 100 orang ini, bahwa keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam mengukur niat hambanya. Malaikat yang diperintahkan untuk mengukur jarak antara tempat dosa dan tempat ibadah menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah tidak hanya melihat perbuatan lahiriah, tetapi juga niat dan usaha hambanya dalam berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat pembunuh tersebut untuk bertobat dan berkeinginan kuat untuk mendekat kepada Allah menjadi faktor yang Allah lihat dan memberikan keputusan penuh rahmat kepadanya. Kemudian nikmat yang kelima tentang pembunuh 100 orang ini, bahwa sifat Allah yang maha pengampun mengungguli sikap penghakiman. Kisah ini menegaskan bahwa Allah lebih memilih untuk mengampuni hambanya daripada mengazabnya. Sikap ini mengajarkan kita agar tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain, bahkan ketika mereka telah melakukan dosa besar. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kamu keliru dalam memberi maaf, itu lebih baik bagimu daripada kamu keliru dalam memberi hukuman. Perkataan sahabat ini menegaskan bahwa mengedepankan sikap pemaaf lebih utama daripada tergesa-gesa dalam memberikan hukuman sesuai dengan sifat Allah yang maha pengampun. Kemudian yang terakhir, apa hikmah dari kisah tentang pembunuhan 100 orang ini adalah optimisme dalam taubat. Orang yang telah bertobat tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Sikap optimis yang sangat penting dalam memperkuat komitmen taubat dan keyakinan bahwa Allah penerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan serta mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Ayat ini memberikan pengharapan bahwa taubat yang ikhlas diterima Allah, sehingga setiap hamba didorong untuk selalu optimis dalam memohon ampunan. Hadis ini memberikan pelajaran sangat luas tentang kasih sayang dan keadilan Allah, rahmat-Nya yang tidak terbatas, keadilan dalam menilai niat, serta optimisme dalam taubat adalah nilai penting dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa selama seseorang masih memiliki niat untuk kembali kepada Allah, pintu taubat akan selalu terbuka, mengingatkan kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berusaha dalam kebaikan. Pelajaran tambahan untuk kehidupan modern bahwa tidak menyerah dalam perbaikan diri. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah dalam perbaikan diri karena Allah menilai niat dan usaha hambanya. Penting juga untuk bergabung dengan komunitas yang mendukung nilai-nilai positif agar dapat bertahan dalam perubahan. Jadi pilihlah teman bergaul, pilihlah lingkungan yang baik untuk membentuk perilaku kita menjadi baik. Perlunya sikap pemaaf dalam masyarakat, kita diingatkan untuk tidak cepat menghakimi orang yang berusaha berubah, tetapi mendukung mereka dalam proses perbaikan ini. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya relevan bagi umat terdahulu, tetapi juga memberikan inspirasi abadi bagi siapa saja yang berniat untuk kembali ke jalan Allah. Tetap optimis untuk bertobat, kalaupun kita punya dosa-dosa yang sangat besar. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.